Halo sobat pendengar dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Riki. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini sudah ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Samuel, gimana kabarnya? Halo Bayu, kabar baik. Senang bisa diajak ngobrol mengenai topik yang fundamental buat bangsa kita ini. Dan juga ada Genta, gimana kabarnya? Halo Bayu, saya juga semangat banget bahas NKRI karena NKRI itu bukan cuma sejarah, tapi hidup dalam keseharian kita. Wah, betul banget itu, Gen. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Samuel, coba jelasin ke para pendengar, kenapa sih Indonesia itu memilih bentuk negara kesatuan, bukan seperti Amerika ataupun Jerman yang memiliki bentuk negara itu federal? Nah, baik saya akan menjelaskan. Jadi, para pendiri bangsa juga menegaskan bahwa Indonesia inilah negara yang beraneka ragam. Nah, jadi jika Indonesia ini menjadi negara federal, maka negara ini akan terpecah belah. Akan runtuh gitu Iya. negara Indonesia ya. Oh ya. Terus? Nah, Bung Karno juga pernah berkata, para pendiri bangsa mendirikan Indonesia untuk satu tujuan, bukan untuk satu golongan. Betul. Dan waktu itu kita baru aja merdeka. Kalau langsung dibagi kekuasaan, bisa aja dimanfaatkan oleh warga asing atau negara asing. Oh, gitu ya. Jadi pilihan ini atau pilihan Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia ini bukan cuma pilihan politik ya. Ya. Itu tuh juga termasuk sebuah keputusan bertahan hidup sebagai bangsa gitu ya. Betul sekali. Tanpa kesatuan ini, Indonesia juga tidak akan bertahan sampai saat ini. Oke, kita akan bahas sedikit mungkin tentang sejarahnya. Samuel, boleh dijelaskan bentuk negara kesatuan ini muncul dari sidang apa sih? Dan juga siapa yang mengusulkannya? Nah, ini menarik ya. Pada tahun 1945, pada saat sidang BPUPKI, di mana para pendiri toko melakukan sidang yang sangat besar, dan juga para pendiri toko ingin negara ini federal, dan juga sebagian para pendiri toko ingin menjadikan negara ini kesatuan. Nah, Muhammad Atta juga menegaskan bahwa negara yang kita dirikan atau negara ini menjadi satu. Nah, jadi jika negara ini terpecah belah, maka negara ini akan gampang lemah. Jadi kalau misalnya Indonesia itu nggak jadi satu kesatuan yang utuh, Indonesia itu bakal gampang hancur gitu ya istilahnya ya. Nah, ini juga sudah tercantum di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Negara Kesatuan Indonesia adalah negara republik. Oke, pertama sedikit. Oh iya iya, boleh. Pas zaman RIS, Republik Indonesia Serikat, tahun 1949, kita pernah nyoba ngebentuk federal. Namun hasilnya sangat ribet, sehingga kita menimbulkan banyak konflik antara pusat dan daerah. Makanya kita balik lagi ke negara kesatuan 1950. Oh, 1950 gitu ya. Oh, jadi Indonesia itu dulu pernah mencoba berubah menjadi sebuah negara federal. Namun nggak berhasil karena ya nggak sesuai dengan karakter bangsa gitu ya. Iya, betul banget. Jadi pengalaman itu menunjukkan kita bahwa bentuk kesatuan itu paling cocok buat negara Indonesia. Oh gitu ya. Coba Gen, jelasin atau sebutin lah ya ciri-ciri dari sebuah negara kesatuan itu. Oke, untuk ciri-ciri utamanya, yang pertama pemerintah pusat memegang kedaulatan tertinggi. Yang kedua, hanya ada satu konstitusi dan satu kepala negara. Yang ketiga, kebijakan nasional berlaku di seluruh wilayah. Yang keempat, daerah hanya punya otonomi yang diberikan oleh pusat. Tapi
bukan berarti daerah nggak punya hak ya. Ada prinsip desentralisasi. Jadi daerah tetap bisa mengatur urusan lokalnya. Iya, menurut saya penting banget ya untuk menyimbangkan antara sentralisasi dan juga otonomi. Nah, misalnya program otonomi daerah yang sudah ditetapkan oleh NKRI dan juga sudah mengikuti zaman. Nah, itu juga maksud dari tujuan itu supaya program itu tidak harus langsung dari Jakarta. Oh, gitu ya. Jadi NKRI itu fleksibel ya sebenarnya ya. Tetapi tetap satu kesatuan gitu ya. Iya, betul sekali, Bay. Itulah pentingnya keindahan negara kita. Kalau nih ya, dilihat dari sisi filosofis dan juga praktisnya, kenapa sih bentuk negara kesatuan itu tuh paling cocok untuk diterapkan di Indonesia? Nah, ada 3 alasannya. Hmm. Yang pertama, letak geografisnya. Kita kepulauan, nah jadi punya sistem secara terpadu untuk dikoordinasikan. Nah, yang kedua, sejarah penjajahannya. Nah, Belanda punya strategi yaitu divide and impera, menjajah, Memecah belah. Memecah maksudnya? belah. Oh, biar gampang dijajah. Terus? Nah, yang ketiga, semangat nasionalisme. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menegaskan persatuan bangsa. Oke, aku tambah satu lagi ya, Bay. Oh ya, silakan. Bentuk kesatuan juga membuat pembangunan lebih merata. Kalau sistemnya federal, bisa jadi pulau yang lebih besar atau pulau yang lebih kaya makin maju, dan pulau yang kecil makin tertinggal. Oh gitu, betul juga ya. Jadi NKRI itu bukan sekedar simbol ya, tapi itu sebagai sistem untuk menjamin pemerataan ya. Ya, betul. Sekarang kita bakal masuk ke sesi yang paling berat dan juga paling penting di pembahasan kita kali ini, yaitu tentang ancaman dan juga tantangan yang sedang dihadapi oleh NKRI saat ini. Mungkin dari Genta dulu, coba jelaskan apa aja tantangan dan ancaman yang sedang dihadapi oleh NKRI saat ini. Oke, untuk tantangannya banyak banget, Bay. Yang pertama, globalisasi budaya. Itu nilai-nilai luar gampang banget masuk lewat media sosial. Kalau kita nggak punya filter nasionalisme, bisa saja kita kehilangan jati diri. Yang kedua, ketimpangan ekonomi antar wilayah yang menimbulkan rasa tidak adil. Yang ketiga, hoax dan provokasi yang bikin masyarakat terpecah belah. Nah, kadang hambatannya juga aku bisa lihat dari diri kita sendiri, seperti korupsi, birokrasi, dan lambat dalam hal. Dan juga negara kita ini masih kurang dalam hal berbagai hukum. Berbagai hal hukum ya. Ya, kadang masalah Interpol juga ini lebih berbahaya dari ancaman luar. Oh, oke, begitu ya ceritanya ya. Kalau misalnya nih, untuk tantangan dan ancaman apa aja sih yang paling terasa saat ini bagi NKRI? Ancamannya seperti separatisme, terorisme, terorisme dan radikalisme. Oh, gitu. Ya, benar sekali seperti kata Jenderal Nasution. Iya. Oh ya, Nasution. Setiap ancaman terhadap persatuan adalah ancaman buat negara kita sendiri. Nah, sekarang ini ya, langkah konkret apa yang dapat dilakukan agar kita dapat mempertahankan NKRI? Coba dijelaskan semua. Nah, ada 3. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam
menanamkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, yang kedua, meningkatkan pendidikan, karakter, dan bela negara di kampus, di sekolah maupun di mana-mana. Terus? Nah, yang ketiga, penegakan hukum yang adil, yang merata di seluruh wilayah. Dan yang gak kalah penting, menjaga toleransi. Ya, setuju. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, yang artinya setiap kita punya peran untuk membangun kebersamaan. Wah, keren banget, keren. Jadi sebenarnya cara mempertahankan NKRI itu sangat sederhana ya, bisa dari diri sendiri juga ya. Sekarang kita akan masuk ke segmen ringannya setelah segmen berat-berat sekali tadi ya. Wah, sekarang kita yang ringan-ringan. Trivia nasionalisme. Aku akan memberikan beberapa pertanyaan, jadi kalian berdua ini harus rebutan saling menjawab Oh ya. iya. Oke, yang pertama, siapa pencetus istilah Bhinneka Tunggal Ika? Nah, Ya, Samuel. buku Tantular dari kitab Sutasoma. Betul. Kemudian yang kedua, siap-siap. Ginta jangan mau kalah. Oke. Oke. Kapan NKRI resmi kembali dari RIS? Saya Ya, tepatnya 1950, 17 Agustus. mantap. Ya, benar sekali. Kemudian yang terakhir nih, ayo rebutan. Apa makna bendera merah putih dalam? Oh, belum selesai, langsung dijawab, mantap sekali. Oke. Apa jawabannya? Jadi merah itu keberanian, Oh, putih itu kesucian. Nah, jadi pengorbanan itu dari persatuan bangsa. mantap sekali, keren. Mantap semuanya. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya ini opini pribadi lah ya. Sebagai seorang mahasiswa, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga NKRI? Saya Ya, ini Aktif. bukan pertanyaan, Oke. Gen. Kamu dulu mungkin lah, oke. Aktif di kegiatan sosial, Ya. belajar toleransi, dan Hmm. yang paling penting jangan mudah terpengaruh oleh omongan atau lingkungan sekitar dan berita-berita hoax. Oke, terus? Nah, menurut saya itulah pentingnya kita membaca buku sejarah. Nah, Benar. jadi membaca buku sejarah kita bisa mengenal diri kita yang sebenarnya. Ya, kita sudah mencapai ke penghujung podcast. Kita akan mengadakan sesi closing. Tadi pembahasan kita juga sudah banyak banget dan keren banget ya keterangan dari kedua narasumber di depan saya ini. Sekarang saya ingin bertanya mengenai pendapat pribadi kalian berdua tentang NKRI. Oke, dari Samuel. Nah, menurut saya NKRI itu adalah pengorbanan. Nah, jadi jika kita tidak menghargai atau menyerahkannya, kita sama aja tidak menghargai perjuangan para bangsa atau tokoh kita. Gitu ya. Oke, coba dari Ginta. Oke, menurut saya NKRI itu adalah rumah besar. Di dalamnya banyak warna, tapi satu atap Indonesia. Wah, indah sekali ya. Jadi kesimpulannya itu NKRI itu bukan cuma sekedar bentuk negara doang ya, tapi itu merupakan jati diri dan tanggung jawab untuk semua orang Indonesia pastinya. Bung Karno juga pernah mengatakan, jangan pernah sekali-sekali kalian melupakan sejarah, karena dari sejarah kalian dapat belajar untuk menjaga kemerdekaan. Sobat-sobat yang masih menonton, terima kasih telah menonton kami sampai akhir acara ini. Dan untuk kalian semua, ini tuh adalah suatu topik yang sangat penting. Karena apa? Karena dapat meningkatkan rasa nasionalisme pada diri kita masing-masing. Nah, terima kasih juga kepada semua penonton yang stay sampai akhir. Dan kita juga harus menjaga persatuan bangsa ini dari hal kecil sampai di sekitar kita.
Betul, karena mempertahankan NKRI bukan cuma tugas pemerintah, tapi tugas kita semua. Ya, betul sekali. Oke teman-teman, saya Ricky bersama dengan Samuel dan Genta. Kami pamit undur diri dari segmen ini. Terima kasih telah menonton kami sampai akhir. Selamat beraktivitas.